berlayar menyusuri Sungai Digul di Papua Selatan menuju salah satu kawasan hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati. Sungai Digul berfungsi seperti urat nadi kehidupan, menjadi akses vital menuju salah satu hamparan hutan tropis tersisa di tanah Papua. Di sepanjang aliran sungai ini juga tersebar komunitas masyarakat adat yang telah menjaga hutan sebagai rumah dan sumber kehidupan. Namun siapa menyangka, akses ke Sungai Digul telah lama dimanfaatkan oleh para pemburu rente demi ekspansi bisnis perkebunan mereka karena lahan di Sumatera dan Kalimantan makin terbatas. Karena dari Sungai Digul ini akan mudah sekali buat perusahaan dengan membawa tanker yang besar, mereka bisa membawa CPO. Karena itu maka 3 kabupaten, Boven Digul, Mapi, dan Merauke, ini perlu untuk diselamatkan. Dataran Papua Selatan di dekat Sungai Digul didominasi hutan. Setidaknya terdapat 60% masih berupa hutan alam. Ancaman pun kian kentara. Wilayah Papua Selatan telah dibebani izin-izin lahan yang diberikan kepada korporasi. Meski moratorium hutan dan gambut telah diberlakukan, tetapi konsesi perusahaan masih banyak yang mencaplok hutan alam. Jadi izin-izin ini memang sudah lama ya, terutama kalau kita lihat dari sejarahnya memang dulu semuanya adalah kawasan hutan, gitu kan, kawasan hutan terutama yang hutan produksi. Nah, ketika izin ini diberikan, terutama di kawasan hutan HPK ya, hutan produksi yang bisa dikonversi, itu menjadi APL. Nah, APL inilah yang diberikan izin konsesi untuk perkebunan sawit. Di Boven Digul sudah banyak sekali perusahaan yang beroperasi di sini, terutama Korindo dengan anak-anak perusahaannya, dan kita bisa saksikan salah satu konsesi kelapa sawit yang pada tahun 2020 kita temukan bagaimana mereka membakar hutan, membersihkan hutan dengan cara membakar, dan berakhir dengan dicabutnya lisensi FSC mereka. Nah, ini ternyata kita lihat masih banyak hutan alamnya. Di dalam konsesi pun juga masih banyak hutan alamnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata hutan alam ini sudah terdeforestasi ya. Kalau data kita dari tahun 2001 ya sampai 2023, nah ini banyak nih. Nah, di dalam konsesi ini sudah mulai terjadi land clearing gitu ya, atau deforestasi gitu. Nah, ini apakah ada deforestasi? Iya, tapi deforestasinya sebelum tahun 2000. Sehingga di data kita tidak ke-capture gitu. Nah, tapi kalau kita lihat data 2001 sampai 2023 ya beginilah bentuk deforestasinya. Nah, hutan alam yang ada di konsesi ini tinggal menunggu waktu aja gitu kalau memang tidak dilindungi secara permanen gitu ya. Sehingga ya ini akan potensi deforestasi. Greenpeace Indonesia mencatat sepanjang tahun 2001 hingga 2023, total kehilangan hutan di wilayah Papua Selatan mencapai sekitar 196.650 hektar atau menyisakan sekitar 6,9 juta hektar hutan. Belakangan, pemerintah menyebut punya rencana membuka hutan seluas 20 juta hektar untuk lahan pangan, energi, dan air. Tanda-tanda program itu bisa ditemukan di Merauke, Papua Selatan, di mana terdapat lokasi proyek strategis nasional Food Estate. Proyek Food Estate tidak hanya akan merampas tanah adat dan menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa kerusakan hutan Papua seperti yang serupa dialami Pulau Sumatera dan Kalimantan.